Kini kita bahas soal sidang etik Eliezer ini, Bang Jamin. Sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara, ini ada babak kedua nih, vonis lagi dari internal kepolisian. Kalau melihat potensinya, kira-kira masihkah ada harapan Richard Eliezer tetap ada di jajaran keanggotaan Polri, Bang Jamin? Ya, kalau melihat dari hukuman 1 tahun 6 bulan ya, dan terkait dengan status GC dan Kapolri juga pernah sekilas mengucapkan kalau dia akan melindungi akan memberikan kesempatan Eliezer untuk bisa diterima kembali ke polisi, itu menunjukkan bahwasannya ada kemungkinan bisa. Tapi selain itu memang ada beberapa peraturan-peraturan terkait dengan pemberhentian, yaitu terkait dengan peraturan PP 1 tahun 2003, di mana memang di situ dikatakan sanksi pidananya tidak lebih dari 3 tahun. Jadi ada kemungkinan bisa diterima. Lalu kalau merujuk kepada Undang-Undang ASN, ya, apalagi kan ini kan termasuk dalam kategori aparatur sipil negara ya, ASN, itu dikatakan bahwa untuk tindak pidana di luar fungsionalnya itu bisa diterima kembali dengan sanksi pidana tidak lebih dari 2 tahun. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang memang memungkinkan ya untuk bisa diterima kembali sebagai aparatur sipil negara atau sebagai Polri di lingkungan Kapolri. Dan pertimbangan yang paling menentukan yaitu pertimbangan dari sidang kode etik hari ini begitu. Tapi juga harus ada dasar hukumnya, yaitu tadi PP 1 2003 tentang pemberhentian Kepolisian Republik Indonesia dan ketentuan Undang-Undang ASN terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat kepada ASN yang sanksi pidananya kurang di atas 2 tahun, begitu. Oke, tapi berarti dengan hal-hal yang tadi sudah disampaikan tadi, besar potensinya ini akan tidak PTDH, Bang Jamin? Ya saya kira agak jauh ya kalau PTDH dilihat dari apa yang bisa dipertimbangkan sebagai orang yang membuka kotak Pandora, yang membantu dalam mengungkapkan suatu tindak pidana dan sudah ditetapkan dalam suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ya sebagai status JC-nya. Saya kira itu merupakan suatu alasan-alasan dan pertimbangan yang mungkin diambil oleh majelis kode etik yang bersidang hari ini untuk menyatakan bisa menerima kembali. Bisa saja contohnya hukuman, tapi hukumannya bukan hukuman pemberhentian PTDH, bisa aja sanksinya sanksi etika atau administratif atau demosi ya, atau memberikan hukuman untuk tidak pendidikan atau naik jabatan untuk beberapa tahun tertentu. Jadi bisa aja seperti itu. Tapi kelihatannya menurut saya konteks itu juga sangat sensitif ya bagi keadilan dalam masyarakat ya tentunya. Kalau sampai dia tidak diberikan hak untuk naik jabatan ataupun pangkat dalam 2 tahun terakhir, atau dia didemosi pakai apa lagi, pangkatnya sudah pangkat yang paling rendah kan begitu kan, apalagi gitu ya. Nah jadi saya kira rasa keadilan masyarakat mungkin akan menjadi masalah lagi dalam sidang kode etik kalau sampai ada sanksi yang sifatnya administratif kepada Eliezer. Ya, jadi menurut saya sudah bahan pertimbangannya cukup matang untuk bisa diterima kembali, bahkan mungkin diberikan penghargaan harusnya. Tapi kalau seperti ini kan sidang kode etik kan bukan dalam rangka pemberian penghargaan kan. Ini kan dalam rangka memeriksa apakah ditemukan atau tidak pelanggaran etik atau pelanggaran administratif yang dilakukan oleh seorang polisi begitu. Oke.